Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Ardiansyah. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru yang berjudul Tongkat Sakti yang dirilis pada tahun 1982. Film ini disutradari oleh Willy Willianto, diproduksi oleh PT Inem Film dan dibintangi oleh Boy Tirayo, Anna Tairos, Tong Hajatmo, Urip Arpan, Willy Willianto sang sutradara yang juga ikut bermain dalam film ini. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video alur cerita dari channel saya. Marsan! 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 Niar! Niar! Ada apa? Ada apa? Ada apa, Niar? Diperkosa. Diperkosa? Siapa? Siapa, Niar? Katakan! Soman dan kawannya. Marsan yang diperankan oleh Boy Tirayo adalah anak dari Sabur yang telah mati dan dibunuh oleh company. Sabur mati ketika membela istrinya untuk dilepaskan dari company karena Sabur mempunyai ilmu kebal. Cepat, Pak. Tidak ada, Tuan. Belum pulang. Ayah, apa itu ya? Ibu ya? Ya, tolong ibu ya. Ya. Marsan, cepat kau pergi dari sini. Ayah. Sudah, cepatlah kau pergi dari sini. Baik ya. Company pun memeriksa setiap ruangan rumah Sabur, namun kosong. Company rupanya sudah menduga bahwa Sabur berada di luar dan mengawasinya. Company pun memancing Sabur untuk keluar dari persembunyiannya. Sabur! Kau diberikan waktu 1 menit. Kalau kau tidak muncul, istrimu akan mati. Company pun memperingatkan sekali lagi kepada Sabur agar keluar, namun istrinya mengingatkan kepada Sabur agar tidak keluar dan menyerahkan diri kepada company. Tetapi pada akhirnya Sabur pun keluar dari persembunyiannya. Ini peringatan terakhir. Dan setelah Sabur menyerah, ia pun diborgol oleh company. Namun Sabur pun melepaskan borgolnya dan memberikan jimat kebalnya kepada company agar istrinya dilepaskan. Dan pada akhirnya Sabur pun ditembak oleh company dan meninggal. Lepaskan! Lepaskan! Kau lihat Belanda keparat? Selama ini masih ada pada diriku. Lepaskan istriku. Selamatkan. Dan kuberikan ini padamu. Bunuh! Sementara itu Marsan, anak dari Sabur yang disuruh pergi oleh Sabur, akhirnya diangkat menjadi murid oleh seorang guru di pesisir pantai. Setelah ia berhasil menguasai ilmu yang telah diberikan oleh sang guru, maka saatnya Marsan untuk turun mencari ibunya dan membela kebenaran. Dan sebelum pergi, Marsan dibekali tongkat sakti oleh sang guru.
Dan tanpa berpikir panjang, Marsan langsung pergi ke tempat di mana ibunya disekap oleh para company. Namaku tidak terlampau penting. Memang tidak penting. Untuk apa kau ke sini? Kalian perlu tahu. Aku mencari seorang perempuan yang tinggal di sini. Siapa namanya perempuan yang Namun kau cari tempat itu? tersebut dijaga oleh antek-antek company yang sebenarnya mereka adalah penduduk pribumi Oh, yang perempuan berkhianat pemberontak itu. kepada bangsanya sendiri dan membela company. Usaha Marsan pun sia-sia karena penjagaannya sangat ketat Anak muda, dan akhirnya ia Berikan belum kami bisa waktu untuk mengosongkan menemukan rumahmu. ibunya. Akhirnya Marsan pergi ke suatu desa dan ia menemui Pak Dadang yang diperankan oleh Haji Sam. Pak Dadang adalah tetangga keluarga Marsan dahulu. Nak Marsan. Sudah besar kau. Dan ternyata gerak-gerik Marsan kali ini diikuti oleh anak buah company Biar. yang dipimpin oleh Marsan. Somad dan Safei. Somad dan Safei adalah antek-antek company. Mereka bekerja untuk company. Tidak bertiga. Tidak. Mataku belum rabun, Dang. Dan atas saran istri Dadang Maksudnya? bernama Siti, Marsan disuruh untuk segera meninggalkan desa Jin barangkali yang tersebut kulihat tadi. karena Siti takut jika keluarganya nanti akan mendapat kesusahan dari company karena telah menyembuhkan seorang buronan company. Safei dan kawan-kawannya. Orang-orang itu sangat berbahaya sekali, Marsan. Makanya sebaiknya kau pergi Akan saja dari desa tetapi ini. Marsan mengatakan desa ini. untuk sementara ia Ya, lebih cepat, menolak lebih baik. pergi dari desa tersebut dengan berbagai pertimbangan yang telah ia pikirkan. Iya, Niar. Aku sangat mencintaimu, Marsan. Aku pun sangat mencintaimu, Niar. Marsan. Marsan pada akhirnya jatuh cinta kepada Kau anak Pak bersungguh-sungguh. Dadang yang bernama Yusniar Percayalah yang padaku, Niar. diperankan oleh Anna Tairos, dan Aku ternyata bersungguh-sungguh. Yusniar adalah teman Marsan sewaktu kecil. Mereka pun sering bermain bersama sewaktu kecil. Pak, perkawinan Yusniar dan Dengan Marsan berbagai pertimbangan yang pasti sangat membawa bencana matang bagi kita. dan juga persetujuan Sudahlah, Bu. kedua orang Mereka tua sudah sama-sama Yusniar, saling akhirnya bercinta. Yusniar dan Marsan pun menikah di desa tersebut. Terima kasih, Pak. Dan setelah baru saja selesai Yusniar dan Marsan menikah, tiba-tiba Somad dan kawan-kawannya datang. Mereka sengaja datang untuk mengacaukan acara tersebut. Silakan masuk.
Somad yang kesal, ia pun mengacaukan Baru acara saja kau tersebut tiba dan di desa ini. terjadilah Sudah perkelahian enak-enak pesta antara kawin. Marsan dan anak buah Somad. Marsan pun dikeroyok oleh Somad dan kawan-kawannya. Tindakan Somad akhirnya berhasil diredam oleh Marsan, yang memang Marsan seorang pendekar, dan Marsan berhasil mengalahkan Somad dan kawan-kawan hingga akhirnya mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Setan! Company pun marah terhadap Somad karena ia telah gagal menangkap Marsan. Karena Marsan telah dianggap sebagai pemberontak oleh Company, maka dari itu Company pun akan mencoba menangkapnya kembali, hidup atau mati, dan dengan cara apapun. Orang tidak sanggup menangkapnya. Benar, Tuan. Dia ilmunya tinggi, Tuan. Nonsens! Apa kue bilang? Kue berani memuji pemberontak itu di depan Eka? Hah? Idiot! Untuk menangkap satu orang. Para Kue company itu memerlukan pun satu menyuruh kopi Somad sodaten untuk menangkap Pak untuk Dadang menangkap yang setan kini itu. telah menjadi mertua Marsan. Kue semua orang. Goblok! Dengar! Kue tangkap dulu mertuanya. Dan istrinya Marsan, Yustiar yang Somad cantik yang itu. disuruh company Kau menangkap semua Pak boleh Dadang, berbuat ia semau pun hati. langsung pergi ke tempat Pak Dadang. Pak Dadang pun berhasil ditangkap ketika Marsan tidak ada di rumah. Namun sangat tragis, istri Marsan yaitu Yusniar berhasil diperkosa oleh Somad dan Safei, sedangkan Marsan yang sedang berada di sawah pun tak mengetahui hal tersebut. Yusniar, istri Marsan pun langsung pergi ke sawah untuk menyuruh Marsan dan bercerita tentang apa yang telah terjadi, dan hal itu pun membuat Marsan murka terhadap company Somad dan kawan-kawan. Ia pun sangat marah. Somad dan kawannya marah. Dengan hati yang sangat marah, Marsan pun dendam terhadap Somad dan company dan akan menuntut balas atas perlakuan Somad dan Safei yang telah menodai istrinya. Marsan pun akan pergi mencari Somad dan Safei untuk menuntut balas dendam. Marsan pun akan mencari mereka sampai ke ujung dunia pun akan ia kejar dengan ditemani tongkat saktinya.
Mat, sampai ke ujung dunia manapun, kau akan tetap kukejar. Kau tunggu pembalasanku, Somat. Dan di sisi lain, company berhasil menangkap pendekar yang bernama Jarus, dan Jarus pun dibujuk untuk menjadi antek-antek company dengan tujuan untuk mengadu domba untuk menangkap Marsan. Duduk. Darus, gue tahu banyak orang gagah bisa hidup senang. Gue juga bisa. Mau? Asal gue mau tangkap seorang pemberontak. Dia masih anak muda. Dia baru kawin sama perempuan cantik. Namanya Yusniar. Dia tinggal di desa, tidak jauh dari daerah sini. Dan akhirnya Marsan pun bertemu dengan Jarus, Somat, dan Safei. Tutup mulutmu. Lepaskan senjatamu. Dan akhirnya terjadilah perkelahian antara Marsan melawan Jarus, Somat, dan Safei. Marsan pun dikeroyok oleh Somat. Setelah Marsan dan Jarus berkelahi dan mengeluarkan jurus masing-masing, akhirnya mereka pun menyadari bahwa mereka satu perguruan dan mereka pun menghentikan perkelahian itu. Sementara Somat dan Safei yang mengetahui bahwa mereka satu perguruan, akhirnya Somat dan Safei kabur dan melaporkannya kepada company. Kita seperguruan. Godverdomme, sudah Ika bilang itu pasti terjadi. Ternyata Marsan mereka dan satu Jarus yang perguruan. tadinya musuhan, Sekarang binatang itu kini lolos mereka lagi. saling Abang membantu tunggu untuk sekarang. Tidak ada, Tuan. karena Marsan dan Jarus salah satu perguruan, dan mereka pun bergabung saling membantu dan berhasil masuk ke sarang company dan membebaskan ayah Yusniar, yaitu Dadal. Somat dan Safei pun kini berhadapan dengan Marsan dan berhasil dikalahkan hingga tewas oleh Marsan. Namun naas Marsan yang berusaha keluar dari sarang company, ia akhirnya tertembak oleh company dan tewas. Sementara Jarus, kakak seperguruannya yang mengetahui kris tongkat sakti itu, pun akhirnya tertembak juga oleh company.
Dan akhirnya film pun selesai. Sang peran utama dalam film ini yaitu Marsan akhirnya tewas tertembak oleh company, sedangkan Jarus masih bertahan hidup meski banyak luka tembak di tubuhnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.